Baik, saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Para mujahidah cahayaku yang mulia, izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim memberi kita kenikmatan pada sore hari ini. Nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, ada waktu, insya Allah cuaca cerah. Bagaimana cuaca di Hong Kong? Dingin, panas, atau berawan? Alhamdulillah cuacanya bagus Ustaz. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini lagi Banjir. penghujan ya, gerimis tadi ya. Gerimis. Alhamdulillah. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele semakin cepat semakin bagus, enggak bertele-tele. Kita akan bahas tentang satu surah di dalam surah Al-Mulk ya. Ini hanya tidak semua Al-Mulk ya, hanya beberapa. Allah. Kita akan ini yang pertama adalah ini surah Al-Mulk ayat 15 ya. Bunyi ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwa diyal Allah allazi yang ja'ala menjadikan ya Allah lakum untuk kalian, untuk kamu al arda bumi zalula yang mudah dimanfaatkan. Famshu maka jelajahilah. Ya jelajah. Ini buat kawan-kawan mujahidah cahayaku nih menjadi spirit. Jadi ini diantara ayat Quran ya tematik tentang kita disuruh menjelajahi bumi ya. Alhamdulillah sudah di luar negeri, sudah di Hong Kong, maka famshu, maka jelajahilah fi manakibiha di segala penjurunya. Wa kulu dan makanlah min rizkihi sebagian dari rezekinya, wa ilaihi dan hanya kepadanya an-nusyur, kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini menjadi spirit ya, mudah-mudahan buat kawan-kawan di Mujahidah Cahayaku. Dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya Imam At-Tabari, lafaz dalul bermakna sahal, yang artinya mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan mudah ya. Ke Hong Kong mudah, masih mudah ya. Insya Allah mudahin. Allah menjadikan bumi mudah untuk dijelajahi oleh manusia. Mudah, gampang. Ya, bisa dengan pesawat sekarang, ada dengan kapal laut, ada dengan kereta ya. Mudah, apalagi di negeri Hong Kong. Allah mudahin kan semuanya gampang. Yang penting ya cardnya punya ada isinya ya. Tinggal tempelin doang, berangkat MTA, berangkat ya, dimudahkan. Maka Allah perintahkan manusia untuk menelusuri setiap sudut penjuru bumi. Alhamdulillah. Ya, kawan-kawan sudah menjajahi ya sampai ke Cina dan yang lainnya. Alhamdulillah yang sudah berangkat ke umrah Allah mudahin ya. Penjuru dunia Allah gampangin. Tentu kalau dari Hong Kong berapa jam Mbak kalau ke Mekah Mbak? Kalau kita kan 9 jam dari Jakarta. Kalau dari Hong Kong mungkin hanya 5 jam ya ke Mekah umrah. Ini setengahnya mungkin ya. Ya, Allah mudahin. Mungkin juga lebih murah, mungkin juga lebih gampang apalagi haji ya. Dibanding kami di Indonesia mungkin butuh waktu 20 tahun ya kalau yang reguler. Ya, mungkin kawan-kawan punya rezeki cukup bisa ke Makkah, Madinah, haji umrah lebih gampang insyaallah. Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim Ibnu Katsir ya, ayat ini memerintahkan manusia untuk pergi ke berbagai tempat bumi dan mencari rezeki dengan berusaha semaksimal mungkin, entah apapun profesinya dan aktivitasnya selama itu halal. Apa aja, menjadi BMI, menjadi guru, menjadi karyawan, apa saja, silakan sebar, menyebar,
ya. Bumi Allah luas. Nah, ini ayat menjadi penyemangat buat kawan-kawan, ya. Penyemangat. Ya, kalau kita di negeri orang biasanya lebih semangat, lebih mawas diri ya, lebih empati kepada yang lainnya karena jauh dengan keluarga, jauh dengan saudara, sehingga orang yang berasal dari kampungnya itu lebih lebih semangat erat kebersamaannya. Begitu, maka ada perkumpulan ini, perkumpulan dari Sunda, perkumpulan dari Jawa, perkumpulan dari kampung ini, provinsi ini, maka dimunculkan semangat ke daerahnya supaya sama-sama bagaimana saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu gambarannya, ya. Ayat ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi mujahidah bahwa Allah memang sudah mengarahkan kita untuk menebar baik rezeki, baik ilmu. Oh ya, Masya Allah. Next, dari Umar bin Khattab, hadis tadi ayatnya begitu ya. Al-Mulk ayat 15, lalu sekarang dikuatkan dengan hadisnya. Tafsirnya itu tadi saya sampaikan dua ya. Ya. Ibnu Katsir dan juga yang tadi kedua. Yang pertama, dari Umar bin Khattab berkata bahwa beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sebenarnya, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana seekor burung diberi rezeki, di mana ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, hari dalam hadis Ahmad Tirmidzi itu. Sebentar. Para mujahidah bisa lihat bagaimana burung yang menyebar dengan dua sayapnya, kita nggak tahu berkilo-kilo ya, melewati gunung ya, pulau-pulau, luar biasa perjuangannya burung ya. Maka walaupun dalam langsung pulang ke rumah ya, pulang ke majikan, tapi itu perjuangan. Pagi, bahkan pagi buta sebelum subuh sudah siap-siap, lelahnya untuk menjadi pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kira-kira. Burung yang berusaha mencari dengan keluarga, dengan keluar pagi hari kembali, ia pun mendapatkan rezekinya. Usaha mestinya di Sundanya, Pak, usaha jangan usaha. Apa usoli? Ibadah. Usaha jangan usoli, usol jangan usaha. Jadi usahanya kerja, jangan lupa usul ibadah kepada Allah. Hanya ikhtiar, tugas kita hanya ikhtiar, menjemput rezeki, ya, menjemputnya. Allah sudah kasih rezeki, ya, Masya Allah. Jadi aktivitas merantau juga sudah dilakukan. Mereka mengunjungi berbagai macam tempat untuk berguru para ulama sebelumnya, untuk mengkaji ilmu, mengambil sanad, dan mempelajari banyak bidang ilmu lainnya. Tidak hanya di Hong Kong untuk bekerja, ulama dulu pun sama. Ya, mereka mencari ilmu pun di berbagai negara. Syekh hari belajar ya. Ya, Madahlan pun sampai di Mekah berbulan-bulan itu di perjalanannya, dan yang lainnya. Ya, luar biasa perjuangan. Kalau kita baca dalam para perawi hadis itu juga sama, mereka mendapatkan ini hadis dari si fulan, mereka tanyakan betul, benar nggak, itu luar biasa perjuangannya di padang pasir yang sangat tandus, dengan hanya berbekal ontak mungkin atau jalan kaki, yang paling kaya mungkin naik kuda, itu berhari-hari nggak ada rest area ya, nggak ada warteg ya Mbak, nggak ada padang ya, mereka luar biasa melewati
bagaimana para wali songo dan yang lainnya berjuang, berdakwah juga luar biasa. Para ulama luar biasa itu. Jadi sudah disampaikan semangat ini, semangat menjemput rezeki. Baik rezeki ilmu, rezeki harta dan lainnya itu berhari-hari, berbulan-bulan ya. Ya, famshu fi manakabiha. Allah sampaikan, tebar, silakan untuk menyebar, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai penguat ada hadis yang lain. Ma'akal ahadun ta'aman qattun khairum min ayyakula min amal yadihi wa inna nabiyya Dawuda wa inna nabiyallah Dawuda alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi. Yang artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan dari makan hasil bekerja sendiri. Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka subhanallah para bunda tidak yang bekerja betul ini, maka sampaikan semangat ini juga buat para anak-anaknya, keluarganya di Indonesia untuk sama-sama mereka. Mungkin dari rezeki dari negeri Betan dibelikan tanah di kampung halaman, lalu tanahnya ya, dikelola oleh keluarganya. Apakah bikin kandang ayam atau ternak ikan atau mungkin kampung yang bagian. Jadi uang yang kita dapatkan dari negeri Beton kita bawa pulang ke rumah untuk investasi lagi. Biar apa? Anak cucunya pun sama. Jadi melanjutkan rezeki yang kita punya dari Hong Kong ini untuk mereka. Ya, untuk mereka lagi tidak hanya ngambil duitnya doang. Nah, mungkin usaha atau mungkin investasi kalau mungkin belum ada tanahnya kepada yang kita anggap amanah, jujur silakan. Investasi kambing apalagi beberapa bulan ke depan. Itu adalah ya, ini Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada waktu Mbak ini 6 bulan ke depan. Yang punya rezeki coba kontak ya. Saudaranya siapa kira-kira yang punya bisa mengurus kambing atau sapi. Ini investasi sekarang. Kambing nanti pas waktu Idul Kurban itu mahal, bisa 4 juta. Sekarang bisa beli mungkin 2 jutaan. Jadi ada selisih nanti. Nah, untuk keuntungan kita bisa jual di waktu Idul Adha. Yang punya rezeki cukup juga bisa investasi sapi. Sapi biasanya mungkin 25 juta, sekarang bisa 15 juta karena ada waktu jeda 6 bulan untuk digemukin ya, penggemukan. Kita bisa tanya warga tetangga yang punya lahan pertanian daripada kosong tuh bekas jagung lainnya bisa bikin kandang sapi, ya bisa investasi sapi atau kepada mungkin lembaga-lembaga yang lainnya yang sudah lebih profesional, ada tuh investasi ya. Dengan uang sekian untuk investasi sapi selama 6 bulan nanti hasilnya dibagi 2 misalnya. Ya, karena kita sebagai investor dengan mereka yang sebagai pelaksana untuk penggemukan sapi atau kambing atau yang lainnya yang memang itu bagian daripada menjemput rezeki ya, atau memang bisa sendiri lebih bagus ya. Anak kita yang gampang mungkin ada lahan di rumah ya, atau mungkin cucu kita, suami kita atau adik kita, bang kita beli terpal dibeli lalu dibikin bambu-bambu jadikan kolam ya, beli bibit ikan mujair atau mungkin nila atau mungkin bawal ya, belajar itu mereka, isi airnya lalu kasih bibit ikannya lalu kasih makan pelet dan mungkin pakan yang lainnya, bisa sisa-sisa kangkung, sisa bayam untuk bisa menambah tambahan menu untuk ikan mujair. Itu bisa 3-4 bulan bisa besar, nanti bisa dijual ke pasar. Jadi ajari itu kita punya keluarga, jangan langsung mah TF Mbak TF, nah transfer ya, enggak itu, tapi kita ini Mbak TF, ini Ibu TF, ini misalnya 100.000 buat kamu jajan selama sepekan, ini tolong 1 juta kamu beli terpal ya, tanya ya dengan keluarga kamu bikin jadi semacam kolam dari terpal dulu misalnya, tes dulu supaya nanti kalau udah bagus aman baru bisa bikin pakai hebel atau mungkin bata merah. Itu yang saya lakukan di sana Aduha ini bersama santri. Jadi mereka waktu kosongnya ya kita jadwal mereka untuk ngasih makan tuh ikan. Nanti udah panen dia bisa menggorengnya, minimal mengurangi budget anggaran di pesantren. Nah itu yang gampang-gampang gitu. Atau yang lahannya luas mungkin itu bisa ayam, kan bisa makanan bisa buat ayam. Ayam 1, 2 itu bertelur, nanti ada anaknya terus berkembang biak itu bisa. Nanti induknya tambah lagi
mungkin nanti bisa dijual separuh, ya, bisa buat makan separuh, telurnya bisa dimakan dan bisa jual. Ini perlu disampaikan, ya, kepada kita punya keluarga, tidak hanya mereka nadang, kalau bahasa Betawi nadang, Mbak, ya, minta kepada kita uang, tapi ajar mereka untuk bagaimana mau berusaha tadi. Sebenarnya Nabi Allah Daud memakan hasil usaha sendiri. Ada kan itu beberapa informasi di medsos, ada seorang yang pulang dari kerja di luar negeri, lalu dia beli tanah, lalu dia swasembada nih. Ya dia nanam palawija, dia nanam kangkung, dia ternak ayam. Jadi semua siklusnya itu nyambung. Ada kandang ayam, ada tanaman, ada kolam ikan, ya. Dari pohon tadi yang dia siram, ya dia makan, ya. Lalu sisanya dia pakai kasih ayam, ya. Lalu apalagi nanti ayam ini bertelur, nanti maaf kotoran ayamnya ya buat pupuk lagi tanamannya. Ya, lalu hasil dari tanaman yang gak dipakai kasih makan buat ikan. Jadi siklus tuh. Ada ayam, ada ikan, ada pohon-pohon tanaman. Jadi semuanya kepakai. Dimakan oleh kita, sisanya dipakai buat ikan, ada dimakan oleh ayam, ayam bertelur dijual, maaf kotorannya dipakai lagi pupuk buat tanaman, terus di pohon-pohon tadi sebagian dipakai kasih buat ikan, itu jadi menjadi lahan income buat kampung. Kalau kita tinggal mungkin di kampung bisa tuh ya Pak, lahan 50 meter 100 meter itu bisa anak kita coba dibuat seperti itu, tinggal searching lihat lagi bagaimana ya. Jadi ada kandang ayamnya, ada kolam ikannya, ada nanamnya di situ ya. Dia belajar tuh Mbak bagaimana tuh ya, ada pohon kangkung, ada pohon bayam ya, jadi kangkungnya bisa dimakan ya, kangkung yang mungkin yang sisanya bisa dikasih ikan, ya. Lalu kita makan, lalu sisa makan kita dikasih ayam, kotor ayamnya buat topohan lagi, ikannya pun besar, ikannya bisa dijual, telur ayam bisa dijual, ayam yang banyak bertelur-telur, sebagian dinetesin supaya ada itiknya, itu bisa tuh. Nah, coba itu bisa menjadi tuh. Nabi Daud aja memakan hasil usaha sendiri, ya. Nah, kami lakukan betul Pak di pesantren, ada kandang ayamnya, ada kolam ikan, ada tanaman tadi, bayam, kangkung, ya cabai dan yang lainnya. Itu siklusnya akan terus. Kita makan, kasih ayam, kotorannya buat pohon lagi, kasih ikan, itu siklus. Ini bagian bagaimana kita punya lahan di rumah, anak kita, cucu kita ajarin. Kita mungkin yang negeri beton berusaha ikhtiar, ya menjadi BNI, ya uangnya mereka latih. Dilatih mereka untuk bisa seperti itu. Ya lahan kecil bisa. Tadi ada kandang ayamnya, ada kolam ikannya, ada pohon-pohon yang kita tanam yang untuk kita makan. Nah, iya bayam, kangkung dan yang lainnya. Siklusnya terus akan kepakai semuanya. Ya, ini bagian daripada ngaji anak kita untuk swasembada. Ya, swasembada itu minimal dia bisa makan telurnya, ya kan? 3 bulan itu kangkungnya sudah bisa dipetik, sebagian bisa dijual, sebagian dimakan ya. Ikannya pun bisa banyak, bisa dimakan, bisa dijual, maka subhanallah. Apalagi mujair Pak. Kalau mujair itu bisa dia beranak pinak cepat ya, begitu gambarannya. Ini potensi tadi namanya peternakan, ada perikanan, pertanian. Itu 3 ini menjadi siklus yang saling membutuhkan. Ya, pohon butuh kita makan, ikan, ya ayam, semuanya bisa sambil tuh. Dari pohon tadi buat ayam, pohon tadi sisinya buat ikan, ya. Kotoran ikannya buat nyiram pupuk kangkung, kotorannya ayam bisa buat pupuk kangkung bayam. Nah, ini coba dibuatlah bagian begitu. Ya insya Allah kalau di kampung sih yang dulu saya coba datangi kawan-kawan BMI di Indonesia, seperti di Malang, ya, di Semarang, di Blitar, itu ternyata mereka punya lahan yang cukup. Kalau di Blitar kadang ada yang dipakai buat pohon belimbing ya Mbak, pohon belimbing, tebu yang lainnya. Ya silakan nanti diatur. Tapi yang tadi kecil itu bisa sebagai contoh. Pekarangan rumahnya ada ya. Ada tadi ada ikannya, ada peternakannya, ada perikanannya, ada pertaniannya. 3 ini bisa menjadi siklus yang saling menguntungkan. Nah, ini perlu diberikan semangat kita punya keluarga. Jadi tidak hanya mereka transfer kepada kita, tapi ajari mereka. Nah, jadi hasil yang kita berikan, tolong nak, ya, bikin kolam ikan, bikin kandang ayam, bikin juga pertanian. Nah, seperti itu. Maka insya Allah itu akan sama berkahnya. Kemandirian.
Nah, begitu gambarannya. Kalau sudah tuh semangat dunianya disemangati, semangat dunianya Mbak Mujahidah semakin bagus, maka jangan lupa tadi ya, semangat dunianya itu pun dikopas ya. Nah, ayo nak, ini uangnya, ini buat bayaran, ini buat kamu ternak ikan, ini ternak ayam, ini buat pupuk, beli bikin pupuk apa namanya, kangkung, bayam yang lainnya. Nah, dibuatlah semangat itu. Kenapa? Karena bunda, ibu ini bekerja di Hong Kong, perlu kamu syukuri. Kamu juga masih belajar mandiri, begitu kira-kira, ya. Jadi hasilnya pun mereka bisa lakukan seperti itu, ya. Nah kalau sudah bagus nih semangat kita begitu, ya. Kalau perlu mereka, saya kemarin Mujahidah ketemu dengan kawan yang maaf, dia bilang ke saya, Ustaz, saya ini fisik udah kurang, ya mungkin karena usia dan lainnya. Ya dulu dia sempat grab juga, tapi karena dia grade terbatas ya, karena fisik apalagi masuk ujian begini kadang cepat lelah, cepat capek, maka dia harus cari opsi. Dia cari opsi kedua. Nah, dia belajar Mbak. Dia khusus bagaimana merakit HP, ya, servis HP ya, servis laptop. Dia khusus tuh. Jadi uang yang dapat dari maaf Grab, dia cari opsi plan B bagaimana usaha yang kedua biar dia ketika mungkin kondisi lagi kurang fit atau cuacanya mungkin lagi hujan, dia punya plan B, usaha B. Maka terus servis HP selama sekian bulan di waktu kosongnya. Alhamdulillah, dari mulai dia akhirnya dia buka counter kecil-kecilan ya, sambil jual pulsa. Orang ya namanya orang kan kita semuanya punya HP Mbak. Ya nggak ada yang punya HP, rata punya HP karena HP murah meriah, bisa pakai DP nyicil, bisa bilang langsung, dan HP tiap hari kita gunakan. Ada aja yang rusak kan, mungkin beli casingnya, mungkin ada yang rusak, mungkin konten yang lainnya, itu diperbaikin. Alhamdulillah dia. Nah, karena fisiknya kalau dia sehat dia Grab, sekarang udah apa namanya lagi hujan dia punya juga tuh apa namanya counter HP. Jadi alhamdulillah. Jadi dia bisa belajar, orang mulai belajar. Ini kejujuran. Nah, ini Mbak, ini rusak HP-nya begini-begini. Solusinya 2 pekan garansinya. Jadi dia kayaknya kejujuran, orang senang sama dia. Akhirnya banyak orang yang ke situ minta bener HP-nya apanya. Jadi bentuk usaha gitu. Jadi anak-anak kita bisa begitu karena HP di kota, di kampung pada punya HP. Nah, bisa jadi opsi Mbak ya. Anaknya mungkin yang baru lulus atau mungkin kuliah, ya bisa mereka belajar cari skill lain. Gak hanya nunggu, saya nunggu lulus kuliah nanti baru kerja. Enggak juga bisa kan, kalau kuliah itu kan kadang sebulan 2 bulan kan libur tuh. Cari upgrade lagi. Anak kita senangnya di mana? Ya life skill-nya apa? Servis HP, servis laptop atau mungkin yang lainnya silakan. Jadi waktu kosongnya bisa digunakan untuk menebar. Sebar gitu Mbak. Kalau lagi libur begitu, yang sekolah pun sama. Libur sekolah, coba khusus apa? Khusus bahasa Inggris misalnya, atau khusus tadi yang sifatnya life skill, ya, servis HP atau yang lainnya, supaya dia tak kala nanti lulus sekolahnya, kuliahnya nggak mengandungkan ijazah, dia punya skill lain. Begitu, nggak menanyakan ijazah, skill yang lain yang bisa, ya. Mungkin yang suka masak, khususin cara bikin menu-menu apa kan bisa. Dan sekarang udah mudah, sangat mudah kan sekarang, orang jualan bisa home industry ya Mbak, nggak mesti harus punya toko, penting dia punya skill masak, yang lainnya dia punya aplikasi, dia bisa langsung online di TikTok, di medsos, orang langsung tahu, nanti dia bisa ya GoFood dan yang lainnya. Itu luar biasa sekarang. Jadi perlu potensi ini yang perlu disemangati anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan maaf ijazah, jangan hanya mengandalkan maaf kuliah atau mungkin sekolah, tapi skill yang lainnya dimunculin. Bisa masak, bisa apa, nanti bisa mereka jualan lewat online. Ini semangat ini mesti dimunculkan, ya seperti itu. Makanya yang saya tahu kan juga kawan-kawan Mujahidah di Hong Kong, selain para kerja kan ada kursus ini ya Mbak ya, kursus menjahit ya, khusus belajar ya, ada yang belajar apa tuh buka apotik ya, apa aja mungkin yang Mbak bisa silakan di-upgrade, karena nggak selamanya kan di Hong Kong kan. Nah, maka tak kalah pulang bisa. Nah, begitu. Terakhir ini, kalau udah dunianya bagus, nah, maka juga disampaikan di antara keutamaan surah Al-Mulk adalah barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah menanamkan surah tersebut Al-Mani,
penghalang dari siksa kubur. Hadis At-Tirmizi, Nasai dan yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu kira-kira dari kita itu kira Mbak ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ustadz Afan, tadi saya share itu Ustadz nama ibu mertuanya Mbak Safin minta doa sore ini berpulang. Oh baik. Ini almarhumah Ibu Sutiah. Nggih Ustadz. Ini Ibu Sutiah binti Sarjono, usia 80 tahun, orang tua ya. Ibu mertua dari saudara kami Mbak Safina ya. Kita Fatihah, semoga Allah terima amal ibadahnya. Allah ampuni kesalahannya, keluarga yang tinggalkan Allah kasih kesabaran. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya, ayat ini menjadi penyemangat ya Mbak Al-Mulk ayat 15 buat para perantau. Famsu fi makabiha ya. Nah, menyebar. Jadi perantau ini ayatnya buat para mujahidah semangat dalam beribadah, semangat dalam kerja ya, semangat dalam belajar. Luar biasa, kerja juga, ngaji juga, luar biasa nih ya. Di hari Ahad libur, para mujahidah nggak pantang menyerah, masya Allah, luar biasa. Saya mohon maaf 2 pekan lalu saya kecapean, maafin ya. Sehat-sehat Ustaz. Jadi Ustadz itu Mbak, Ustadz kalau 1 minggu kami sebutnya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi sejak subuh udah keluar, sebelum subuh, apalagi jauh-jauh jam 3 kita udah keluar, harus mengajak kuliah subuh, nanti ada kuliah duha, nanti ada arisan keluarga yang perlu berikan nasihat. Masya Allah, berkah-berkah umur Ustaz. Iya, ada yang kondangan, habis makan kondangan ketiduran, aduh kecapean. Ini saya ingat karena ini awal tahun miladiah, saya kasih ini ayat tentang penyemangat, tentang menjelajahi dunia. Nah, termasuk para mujahidin nih, luar biasa, dunia jajahi, ya, jauh dari keluarga. Nah, jangan lupakan semangat, ini ada ayatnya, ya jangan patah semangat. Allah pun sudah menyampaikan, famshu, gimana dia sebar, jajahi ya. Tadi kesimpulan kedua adalah ayat ini tentang dunia, jangan lupakan, tolong dikader anak kita ya, tidak hanya di TF, tapi arahkan mereka tadi. Ya, ada peternakannya, ada bikin kandang ayam, walaupun mungkin hanya 2 awalnya. Ya, ada laki perempuan. Nanti dia bertelur, telurnya bisa dijual, bisa diremin supaya diitik ya. Ada peternakannya, ada perikanannya. Jadi sisa-sisa kotorannya ayam bisa dimakan oleh ikan. Apalagi ada pohon-pohonnya, ada pohon kangkung, ya bibit kangkung, bayam. Jadi semuanya siklus nyambung tuh. Pertanian, peternakan, perikanan. Itu insya Allah bisa membuat anak kita mandiri. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, ayat yang ketiga adalah ayat ini kalau secara utuh wal muluk itu adalah untuk menjaga kita dijauhkan dari azab kubur. Maka dibacalah Al-Mulk 30 ayat ini dibaca sebelum tidur. Ya mampunya berapa ayat dulu ya baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus 3 ayat dulu kah, 5 ayat dulu kah? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Hari yang terakhir kita ngedoa. Ya, semoga saling mendoakan, semoga Allah kabulkan hajat kita semuanya. Allah jaga kita ya, yang sakit Allah sembuhkan,
Yang sedang sekolah mudahkan sekolahnya, kuliah mudahkan kuliahnya, ya. Dan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi hamdan syakirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya salam ya Syafiq. Bila ada yang terkami sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Bila sakitnya akan maka maafkan. Bila sakitnya akan haram atau syubhat maka halalkan. Bila sakitnya akan fisik atau lainnya, sembuhkan ya Allah. Sehatkan rohani kami, sehatkan jasmani keluarga kami semuanya. Yang sedang sekolah dengan sukses, yang sedang pesantren dengan sukses, yang sedang kuliah akan kuliah dengan sukses, yang belum pekerjaannya hal berkah, yang sudah bekerja usaha pekerjaannya, wabil mujahidah hayaku nyaman berkah di Hong Kong, mudah majikannya, mudah usahanya, mudah kerjanya, mudah berteman orang solehah, mudah ibadahnya, mudah dalam setiap aktivitas, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari fitnah dunia fitnah akhirat, dipertemukan orang yang baik, orang yang jujur, orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita akan di Indonesia pada sehat jasmani rohaninya, mudahnya, dijauhkan dari fitnah dunia fitnah akhirat, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari fitnah program bebas dan fitnah-fitnah yang lainnya. Allah jaga kita punya keluarga Indonesia dengan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang punya masalah Allah mudahkan masalah-masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Silakan para bunda menyembuhkan hajat masing-masing. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha semi, Allah Maha basir, Allah Maha kaya. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang belum berangkat haji umrah bisa berangkat haji umrah, berziarah Rasulullah bersama keluarga. Amin. Gampang bayarnya, yang gampang bayarnya, yang gampang bayarnya, yang gampang nagihnya, yang punya gampang nagihnya. Yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terangi kuburnya. Ibu Sutiah binti Sarjono, semoga Allah terima amal ibadahnya. Allah solehnya dan nantinya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para mujahidah, Syekh dan semua kawan-kawan cahayaku, maafin lahir batin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf lahir batin, cukup ya. Insya Allah ada pertanyaan ini mah kita watawasabil haki ya, yang ringan-ringan aja ngajinya ya, karena udah berat pikirannya. Udah berat tulisnya, udah berat, kita ambil yang ringan-ringan penyemangat buat kita. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15. Tebarlah kalian di muka bumi ini, dan kalianlah para mujahidah sudah mengamalkan. Tinggal bagaimana bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan pada kita sekalian. Saling mendoakan, maaf lahir batin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Ayo internet. Internet diisi loh ya orang internet kok. Seneng nih.